Oke. Sebelum gua mau stand up komedi, kalian jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Kalau misalkan kalian pengen ketawa, ketawa aja di komentar. Kalau misalkan gak ketawa, kalian silahkan dislike aja. Tapi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like-nya juga. Oke, dan share videonya ke Raditya Dika. Oke, gue mau sedikit stand up. Kalau misalkan ketawa, silahkan komen hahaha. Kalau misalkan gak ketawa, silahkan mau dislike. Tapi kalau suka sama videonya, jangan lupa klik like-nya dan dukung channelnya juga, subscribe. Oke. Oke, yang pertama gini, kan biasanya gue waktu masih kecil itu, gue itu orangnya nggak suka ngompol kan, bukan nggak suka ngompol, suka nangis tapi apa ya, bukan karena kebelet kencing tapi kebelet berak gitu, ngerti nggak sih? Jadi orang ya, bayi-bayi lain mah kan kalau kencing gitu kan, kalau kencing kan pasti nangis dulu, kalau gue mah nggak nangis dulu tapi langsung berak baru nangis gitu, ngerti nggak sih? Nah, ini waktu gua masih kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah, apa kelas 2 sih? Kelas 2 SD kayaknya, tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi kan waktu tahun 2008 ya, tahun 2008 tuh gua masuk SD di pesantren, yaitu di Karawang. Nah, gue pesantren nih di Karawang. Gue punya banyak teman juga sih. Cuman teman-teman gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman SD gue pada nonton ya, jangan dibuka lah aib gua gitu, maksud gua gak enak gitu kan. Ini cuman karena emang aib gua sendiri aja, pribadi gua gitu. Lanjut. Jadi waktu gua masih kelas 2 kalau nggak salah ya, itu malam-malam. Nah, ini ceritanya nih. Malam-malam gue itu lagi gimana ya, kalau nggak salah sore ini tuh kita ngerujak ngambil mangga. Jadi kayak, kan dulunya itu kan kalau ngerujak itu tuh kayak nggak ada apa ya, gula, terus nggak ada cabe. Ini cuman ngerujak itu pakai garam, pakai buahnya tuh buah mangga. Jadi pakai garam pakai buah mangga terus dimakan langsung gitu doang sih. Akhirnya di situ gue langsung, ya udahlah gue banyakin nih karena emang gue tipe orang yang suka sama buah-buahan gitu. Akhirnya ya udah gue makan terus banyakin terus. Akhirnya nih malam-malam gue bangun. Nah, dikarenakan emang kamarnya itu gede, jadi kayak gimana sih, pokoknya ada 3 ruangan. Jadi gue masuk ke ruangan yang paling utama, yaitu ruangan yang ada ruang tamunya. Jadi kan kamarnya tuh lebar segi 4. Terus kalau ruangan kedua tuh kayak bukan segi 4, kayak kotak kardus gitu. Sedangkan ruangan ketiga tuh ruangan dapur. Nah, ruangan dapur kan sampingnya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya tuh kayak segi 4 panjang. Akhirnya di situ gua tidur di ruangan pertama, ruangan yang ada ruang tamunya. Itu jauh banget, dan bedanya ruangan 1, 2, dan 3 itu tuh, ruangan 1 itu ada AC-nya, sedangkan ruangan yang kedua yang kotak itu cuma kipas, tapi 2 kipasnya. Kipas itu kayak kipas kayak gini nih, tuh kayak gitu tuh. Ya udah tuh, akhirnya di situ gue kebelet nih pengen berak. Kan gue itu kan takut sama hantu ya, sama pocong atau apa gitulah. Jadi gue minta ditemenin nih sama temen gue kagak mau bangun. Ya udahlah, gue sendiri nih. Jadi gue ngelangkain anak-anak santri yang lagi pada tidur, bodo amat, gue injek, gue lewatin sampai ke yang ketiga ruangan. Pas sampai 3 ruangan itu kan gue, kalau setiap mau ke kamar mandi itu harus nyalain lampu tuh, cekrek. Sebenarnya gue nggak berani sih nyalain lampu. Kenapa? Karena takutnya kan kamar mandi gue di sini nih, ini kamar mandi gue di sini, gue kan otomatis masuk nih. Ini kan dapur, ini kayak ruangan lagi gitu, kayak ruangan. Nah, gue pengen nyalain, cuman takutnya ntar tiba-tiba si hantunya tuh nongol di depan pintu kamar mandi. Ya gue kan takut cuy. Ya gimana sih kalau masih anak kecil tuh, kayak baru tahu pocong, baru tahu kuntilanak, kundurwo, ternyesot, segala macem lah ya. Gue takut aja gitu, takutnya nanti si ini tiba-tiba muncul aja kan di
depan kamar mandi itu, gue jadi kayak gak mau lah, gue gak mau nyalain. Ya udahlah, gue mau berak nih, udah kebelet, tainya udah di ujung lagi. Aduh, mau kaca pirit takutnya nanti di iniin, di apa namanya, dibully lah atau dikata-katain lah, kaca pirit takutnya kan gitu ya. Terus ya udah tuh, akhirnya gue di situ gue usahain nih, gue usahain berak di tong sampah. Untungnya tong sampahnya tuh kosong. Nggak kosong sih, ada isinya juga, kayak pisang-pisang, buah-buahan gitu-gitu. Emang udah bekas makanan mereka gitu. Gua umperin lagi, gua tumpahin dulu, baru gue berak di tong sampah. Malu banget, beneran sumpah, gua berak di tong sampah. Gua berak nih, tapi untungnya beraknya tuh nggak mencret, kayak biasa, ngerti gak sih, kayak panjang gitu loh, kayak bentuk pisang lah. Ini yang makan jangan jijik ya, yang makan jangan jijik aja. Ya udah tuh, gue berak, udah gitu banyak banget lagi, anjing, gila banyak banget sumpah demi Allah, banget. BTW gue putih banget ya, beda sih sama muka sama tangan gue anjing. Oh ya mungkin karena emang cahaya, tapi sama aja tuh, hitam. Ya mungkin scan-caran kali gue. Terus akhirnya di situ gue berak, pokoknya banyak lah. Setelah berak nih, tapi untungnya di tong sampah itu tuh diplastikin, biar kalau ada air atau ada makanan yang ada airnya itu jadi nggak langsung tumpah, jadi kena plastik, jadi ya udah gitu kan, jadi nggak bocor gitu. Tapi ini udah tuh gue nggak kencing sih, gue emang kebiasaan kalau setiap berak nggak pernah kencing dulu. Ya kan orang kalau berak itu kan kencing dulu baru berak kan, kalau bisa mah kan diduain gitu kan, kalau gue mah enggak gitu. Terus ya udahlah, gue berak tuh. Setelah gue berak, ya udah tuh, setelah berak gue tumpukin lagi pakai sampah banyak, bodo amat, gue tumpukin biar nggak bau gitu. Terus gue kasih kopi sayang ya, enggak sih ya, pokoknya kopi kapal api, kopi pahit gitu, baunya nggak nyerep gitu ke anak-anak lain gitu, ke anak santri lain. Akhirnya gue bingung ceboknya gimana nih. Tuh gue cari nih solusinya, ceboknya gimana, dan ternyata dapet. Ceboknya di mana coba? Di tempat cuci piring itu loh, yang tau gak sih yang di atas, jadi kayak tau gak sih yang di atas itu loh, yang abu-abu naik ke atas, cebok. Beneran sumpah demi Allah, gue cebok di situ. Ini ada orangnya gak sih? Nggak ada. Cebok tuh di situ, gue cebok sampai bersih. Udah gitu gue nggak bersihnya pakai apa? Pakai sunlight. Ya pokoknya gue nggak bersihnya pakai sunlight gitu guys, pakai sabun cuci piring tau gak sih yang warna hijau, ya Mama atau sunlight atau ekonomi kayak gitulah. Dan adem lah akhirnya. Gue cuci tangan, gue cuci tangan, cuci muka, tidur lagi nih. Pas gue udah tidur, udah selesai lah itu, bangun nih orang kayak ya udah, pas udah pada bangun sholat subuh, ya udah akhirnya di situ normal semua. Pas selesai sholat subuh langsung pada gini semua, gue nggak tahu kenapa. Perasaan udah gue kasih kopi good day, masih aja kebau gitu. Mau ngaku gitu, waktu itu tuh gue tuh nggak mau ngaku. Udah gitu, buset deh, baunya minta ampun, parah sih anjir, bau banget, parah anjay itu. Sumpah gue geli, sumpah demi Allah. Terus akhirnya ya udah gue, aduh bingung banget gue, parah sih. Sampai pas lagi setelah subuh, pas assalamualaikum warahmatullah. Bawa apa nih? Ini siapa yang kaca pirit ya gitu kali katanya. Siapa nih yang kaca pirit nih? Lu ya nang, dia nyalain gue kan panik ya, karena emang dia kirain gue tuh dia tahu kalau gue berak di situ di tong sampah. Gue nggak tahu sih soalnya waktu itu. Kok nyalain gue sih? Kapan gue kaca pirit? Enak aja tuh si Padil no. Gue bangun malam-malam kagak.
terus siapa ini, terus udah gitu nyari ini baunya tuh gila sih, baunya tuh dari ruangan ketiga ke tengah sama yang pertama, gila baunya sampai situ banget cuy, nembus lagi. Aduh. Dan pas si mbak pembantu yang ada di situ di pondok pesantren gua, akhirnya dia nemuin nih baunya di mana, yaitu di tong sampah. Langsung Ustadz Pak Jamal, guru ketua pondok pesantren gua, nanya nih ke anak-anak, siapa yang berak di tong sampah nih? Bener-bener gue malu sumpah, tapi di situ gue sampai sekarang gue nggak mau ngaku, gue diem aja, gue nggak tahu. Pokoknya sekali lagi yang berak di tong sampah, saya botakin kalian semuanya. Satu orang yang kena, semuanya saya botakin. Gitu ya Allah, pada banget sumpah demi Allah. Dan nggak ada pelakunya, nggak tahu siapa pelakunya. Ya lu bayangin itu dong, nggak ada pelakunya, gue juga nggak tahu siapa gitu. Sebenarnya cuman gue emang gak mau ngaku banget. Ya gimana ya, buka aib juga ya gitu. Ya udahlah. Setelah itu gue beberapa tahun kemudian gue udah lulus SD. Pas gue kuliah, akhirnya gue datang lagi nih ke pesantren itu. Gue jawab jujur, siapa yang berak di tong sampah waktu beberapa tahun yang lalu sebelumnya? Siapa? Gue beneran. Tau nggak amang-amang ustadz kayak guru-guru pengajian kalian, gimana sih amang-amang lah atau AAA gitu kan? Langsung teriak, hah? Serius? Itu lu yang berak di situ? Serius, demi apa? Astagfirullahaladzim, kenapa lu gak ngaku dari kemarin-kemarin, gila. Ini aib sih, parah. Aib. Ini apalagi nih yang nonton. Sumpah demi Allah, itu gue yang berak cuy waktu itu. Sorry ya bro, pesantren itu rada-rada barbar gitu, jadi gue gak mau lah kayak gini gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Hah? Ya namanya di stand up comedy, yang ketawa silakan komen, yang gak ketawa silakan dislike. Yang suka sama video ini jangan lupa like dan dukung channel ini, oke? Klik tombol subscribe bagi yang belum. Intinya gue pernah berak di tong sampah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Telengsi Ahmad Farid Paruroti. Ya udah, pagar aja Farsan udah gitu. Oke, bye bye.